Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 23 April 2025, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita kami, setiap tahun Kau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepadanya malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus ternyata lenyap dari tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan sudah bangkit dan sudah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara terkasih, situasi Yesus ketika dia disalibkan, kemudian dikebumikan, mempunyai banyak opini. Di satu sisi para pejabat pemerintah dan juga pejabat-pejabat agama mengatakan selesai sudah. Dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Di lain sisi, para murid bingung dan lari. Mereka takut dan dikejar-kejar oleh dirinya sendiri. Takut dibunuh, takut disalibkan. Namun dalam kegelapan itu lahirlah cahaya, yaitu Yesus yang hidup dan bangkit. Maka berita itu menjadi viral. Ketakutan menjadi sebuah harapan. Kecemasan menjadi keberanian. Karena mereka menjadi saksi. Kita pun sebagai gereja Katolik saat ini merasa berduka cita dengan kehilangan Paus. Maka lalu orang bertanya, bagaimana dengan konklav? Siapa akan menggantikan Paus? Bagaimana nanti situasinya? Ada yang berkata semoga ada orang yang lebih baik. Paling kurang sebaik Paus ini. 12 tahun menjadi pelayan dari semua pelayan yang ada. Tetapi umat Katolik mempunyai harapan. Kenapa? Yang memanggil Paus Fransiskus atau Monsignor Bergoglio adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang menjadikan dia seorang imam, seorang uskup, seorang kardinal, dan dipilih menjadi paus. Seperti para murid yang mengalami kebangkitan Yesus. Kleopas dan kawan-kawan, Petrus dan kawan-kawan mengalami pengalaman itu bersama dengan para perempuan dan Maria Magdalena. Yesus hidup artinya apa? Ia memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Allah mati secara badani tetap hidup secara rohani. Rohnya yang hidup dan itulah yang disebut dengan kebangkitan. Maka kita dalam aku percaya kita percayakan kebangkitan badan. Kita akan mendapat tubuh yang baru, yang utuh, yang tidak dilingkupi oleh dosa dan kegelapan, tetapi oleh cahaya kebangkitan. Cahaya cinta kasih Allah yang memberi kepada kita rasa damai dan sukacita. Hal itu kita juga bisa lihat dari jasad dari Paus Fransiskus yang tidur dengan lelap, dengan tenang. Kenapa? Dia sudah bekerja, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk dunia ini. Dan ia menjadi seorang victor, orang yang menjadi pemenang. Kenapa? Telah mengalahkan semua keburukan dan kebusukan dan bahkan dia melahirkan satu gambaran seorang pemimpin yang mencintai Allah lebih daripada agama yang ada. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada dia
ditumbuhkan, dipelihara, dirawat, sehingga memberikan kepada kita satu aroma, ya, hal yang positif, yang membanggakan kita sebagai seorang Katolik. Tapi tidak cukup hanya bangga, lalu kita refleksi diri, apa yang aku buat? Maka kita belajar dari Paus Fransiskus. Seperti para murid belajar dari Yesus, yang melihat hidup ini dengan penuh berkat berlimpah. Mari kita tidak hanya berduka cita, tapi juga bersuka cita, karena kita mempunyai pemimpin yang hidup, yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai gereja. Sebagaimana Yesus yang memberikan cahaya kehidupan kepada para murid dan gereja. Mari kita terus melayani Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati.